Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Ayu Lestari dengan nomor NIM E100200235. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi air tanah yang ada pada Kabupaten Waikanan. Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi kehidupan di bumi. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk berlangsung hidup dan menjadi faktor penentu dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia. Sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk kepentingan rumah tangga, domestik, industri, pertanian, peternakan, dan sarana angkutan air. Sesuai dengan kebutuhan akan air dan kemajuan teknologi air. Air permukaan dapat dimanfaatkan lebih luas lagi, antara lain untuk sumber baku air, minum, dan industri. Air tanah merupakan salah satu sumber air yang dapat mendukung bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Air tanah adalah air yang terdapat dalam suatu lapisan tertentu di dalam tanah. Air tanah terdapat dalam ruang antara butir batuan ataupun rekahan batuan. Ruang antara butir rongga batuan serta rekahan pada batuan merupakan tempat untuk menyimpan dan mengalirkan air dalam tanah. Air tanah dapat bergerak secara vertikal maupun lateral yang dipengaruhi oleh keadaan morfologi, hidrologi, dan keadaan geologi setempat. Pengaruh geologi antara lain adalah bentuk dan penyebaran besar butir perbedaan dan penyebaran lapisan batuan dan struktur geologi. Penyelidikan air tanah sangat penting dilakukan untuk mencari alternatif tambahan sumber air. Oke, kita di sini akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui susunan lapisan bawah permukaan tanah, sehingga dapat diketahui adanya lapisan pembawa air tanah atau akuifer yang ada di Kabupaten Waikanan dengan menggunakan pendekatan geolistrik. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai lapisan tanah di bawah permukaan dan memungkinkan terdapatnya air tanah dan mineral pada keadaan tertentu. Pendugaan geolistrik ini didasarkan pada kenyataan bahwa material yang berbeda akan mempunyai tahanan jenis yang berbeda apabila dialiri aliran listrik. Air tanah mempunyai tahanan jenis yang lebih rendah daripada batuan mineral. Selanjutnya, manfaat yang bisa kita ambil dari prinsip kerja geolistrik adalah mengukur tahanan jenis atau resistivity dengan mengalirkan aliran listrik ke dalam batuan atau tanah melalui elektroda. Kemudian arus diterima oleh elektroda potensial. Beda potensial antara dua elektroda tersebut diukur dengan voltmeter, dan dari harga pengukuran tersebut dapat dihitung tahanan jenis semua batuan dengan menggunakan rumus. Selanjutnya, dari beberapa metode penyelidikan permukaan tanah yang dapat dilakukan diantaranya adalah metode geologi, metode gravitasi, metode magnet, metode seismik, dan metode geolistrik. Dari metode tersebut, metode geolistrik merupakan metode yang banyak sekali digunakan dan hasilnya cukup baik. Metode geolistrik dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai lapisan tanah di bawah permukaan dan memungkinkan terdapatnya air tanah dan mineral
air tanah dan mineral pada kedalaman tertentu. Metode geolistrik didasarkan pada kenyataan bahwa material yang berbeda akan mempunyai tahanan jenis yang berbeda apabila dialiri arus listrik. Namun, seperti yang kita ketahui, kondisi geologi dan hidrologi setiap daerah itu berbeda. Berdasarkan peta hidrologi dan berbagai jenis karakteristik daerah berdasarkan keberadaan air tanah, ada yang sangat produktif sehingga mudah mendapatkan air, dan tidak sedikit yang air tanah langka sehingga sulit sekali mendapatkan air. Banyak daerah yang air tanahnya produktif sehingga perlu dicari titik-titik yang memiliki akuifer yang banyak. Sehingga sering terjadi upaya pengeboran sumur sering mendapatkan hasil yang nihil. Penyebabnya adalah karena mesin bor tidak sanggup melewati batu atau karena tidak ada air tanah yang cukup. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian geologi untuk mengetahui keberadaan air tanah tersebut. Dari penelitian yang kita dapat, bahwa dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan air, perlu diupayakan penyediaan alternatif sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, korelasi antara hasil pemodelan metode geolistrik dan bertujuan agar diperoleh secara rinci zona akuifer air tanah, zona akuifer permukaan, dan ketebalan masing-masing titik pengukuran. Selanjutnya, berdasarkan korelasi metode geolistrik, daerah Lampung Timur didominasi oleh litologi batuan berupa batu lempung, batu pasir lempungan, batu lempung pasiran, batu basal berongga, dan batu pasir. Zona akuifer air tanah berada pada litologi batu pasir dan batu basal yang berongga. Daerah penelitian Wekanan didominasi oleh litologi berupa batu pasir, lempung, batu pasir lempungan, dan lempungan pasiran. Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Arus listrik memberikan nilai resistivitas. Semakin tinggi nilainya berarti berfungsi sebagai konduktor listrik. Dari hasil survei geolistrik akan didapat kesimpulan apakah pengobaran sumur dapat dilakukan atau tidak. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.